Halo guys semuanya, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin mau bagiin alur cerita film dari Sekawan Limo. Film ini akan menceritakan sekelompok orang yang melakukan pendakian ke sebuah gunung dengan syarat rombongan harus genap dan jangan menoleh ke belakang, atau akan ada yang mengikuti mereka. Mereka gagal mematuhi mitos dan sepanjang perjalanan mereka terus dihantui. Setelah tersesat hingga malam satu suro, akhirnya mereka sadar kalau dari salah satu dari mereka bukan manusia. Dan mulailah mereka tuduh-menuduh siapa yang menjadi hantu di antara mereka. Gimana kelanjutannya? Siapkan dulu bantal gulingnya agar kalian jonjo atau PW ketika mendengarkan alur cerita film Sekawan Limo. Ono mitos sing mau langgar iki jelas. Film diawali dengan seorang anak muda bernama Bagas, di mana Bagas ini sedang berada di sebuah podcast untuk menceritakan kisahnya dalam perjalanannya mendaki Gunung Madiopuro. Dan singkat cerita, Bagas menceritakanlah perjalanan dia mendaki gunung tersebut. Di awal cerita, Bagas memberanikan untuk mendaki gunung yang pertama kalinya untuk menemani seorang perempuan bernama Leni. Tibalah mereka di pos pendaftaran untuk mendaki Gunung Madiopuro tersebut. Dan penjaga pos tersebut memberitahukan bahwa ada larangan untuk mendaki Gunung Madiopuro. Salah satunya yaitu pendaki tidak boleh menoleh ke belakang. Dan juga tidak boleh mendaki ganjil harus genap. Saat akan mendaki, mereka pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Diki. Ternyata mereka memiliki niat yang sama, yaitu mendaki sampai puncak Gunung Madiopuro. Diki menawari diri untuk menjadi pemimpin karena dia sering mendaki gunung tersebut. Bagas dan Leni sebenarnya tidak keberatan, tetapi jika Diki gabung mereka jadi berjumlah 3 orang. Dan itu adalah larangan. Di sini tidak boleh berjumlah ganjil. Tidak lama kemudian datang lelaki bernama Arjuna, di mana Arjuna ternyata mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendaki sampai puncak gunung. Dia bercerita yang ketinggalan teman-teman rombongannya, dan dia berharap nanti di atas puncak gunung Arjuna bisa bertemu dengan teman-temannya tersebut. Setelah mereka berjumlah genap 4 orang, mereka lalu bergegas bersama-sama untuk menuju puncak gunung. Untuk sampai ke puncak mereka harus melewati 3 pos. Berjalanlah mereka sambil ngobrol-ngobrol. Saat ada di pertigaan, si pemimpin mengarahkan ke jalan yang katanya semakin dekat untuk mencapai puncak gunung. Dan mereka pun merasa keanehan mulai terjadi. Mereka tidak bisa menemukan pos 1. Padahal jarak pos pendaftaran sama pos 1 jaraknya 1 jam sampai 1,5 jam paling lama. Tapi mereka tidak menemukan pos 1 dikarenakan mereka sudah masuk jalan di luar trek. Mereka pun mendapat gangguan. Akhirnya mereka mendirikan tenda karena hari sudah mulai gelap dan juga kelelahan. Di saat mereka sedang mencari kayu bakar, tanpa sengaja si pemimpin Diki melihat sosok yang sedang duduk di atas batu besar yang tak jauh dari tenda mereka. Tetapi seketika sosok itu menghilang. Pada awalnya mereka mengira sosok itu adalah Dedemit. Ternyata dia adalah manusia sungguhan. Dia seorang lelaki yang bernama Andrew. Dia memang sempat duduk di atas batu besar itu, tetapi tak lama ia pun pingsan. Ternyata Andrew mendaki gunung ini sendirian sambil membawa gitar. Akhirnya Andrew dirawat oleh mereka. Mereka pun memutuskan untuk membawa Andrew ke kelompok mereka. Namun akhirnya mereka pun menjadi ganjil, yaitu 5 orang. Andrew Pramujito. Pramujito. Gak perlu apa gue munyer-munyer noleh. Aman kok, wis rada mendingan. Scene pun berpindah ke Leni yang sedang membayangkan kebersamaan Leni dan ibunya. Karena inilah Leni ingin mendaki gunung. Leni terpukul karena telah kehilangan sang ibu tercinta akibat sebuah kecelakaan yang membuat mati ibunya Leni. Dan di malam hari yang sama, Andrew bermimpi tentang pacarnya yang tengah hamil. Karena inilah Andrew mendaki gunung sendirian. Keinginan dia ingin mengugurkan anak itu, namun sang pacar inginkan tidak mengugurkan anaknya. Keesokan subuhnya mereka akan melanjutkan pendakian perjalanan. Mereka sengaja melakukan perjalanan lebih awal karena mereka memburu ingin melihat indahnya sunrise. Namun alih-alih mendapatkan sunrise, di perjalanan pun mereka mendapat gangguan. Banyak hantu-hantu yang mulai menghantui mereka dari kemarin. Dan mereka pun mengingatkan apapun yang terjadi jangan menoleh ke arah belakang. Tak pikir nang dhuwur iso tuku Pak. Di pagi harinya, Leni yang berpikir bahwa si Diki ini tidak bisa dipercaya jadi pemimpin kelompok dikarenakan Leni kecewa yang tidak bisa melihat sunset dan sunrise.
Dan di sini terungkap bahwa hantu yang menghantui si Diki ini adalah debt collector yang sudah mati saat sedang mengejar si Diki untuk menagih hutangnya. Tak lama kemudian ada dua perempuan yang sedang turun gunung. Mereka pun melihat dan langsung menanyakan perjalanan ke pos 2 masih jauh apa tidak. Sesampainya mereka di pos 2, mereka pun menemukan warung bakso. Di sanalah mereka menepi dan makan bakso sejenak. Tukang bakso pun curiga pasti ada hantu yang mengikuti perjalanan mereka, sehingga banyak keganjilan terjadi. Kemudian saking jeleknya wajah Juna, tukang bakso itu sampai ketakutan melihat wajah Juna. Mulai saat itulah Bagas berpikir bahwa salah satu dari mereka adalah hantu. Dan saat ingin membayar, ada kejadian aneh, di mana uang Andrew seketika menjadi daun. Loro sing liyane ning kono, 5 dadine le. Scene kemudian berpindah ke Bagas dan Andrew yang sedang mengisi air. Datanglah dua remaja pendaki yang meminjam korek ke Bagas. Di sini dua remaja itu memberitahu jangan mendaki gunung sekarang, karena antar malam adalah malam satu suro, di mana mitos malam satu suro tidak boleh bepergian jauh. Sekejap Bagas merenungi perkataan dua orang itu. Namun yang lainnya tidak mau mendengarkan perkataan dua remaja itu. Mereka hanya ingin tetap mendaki ke puncak gunung. Dan akhirnya di siang hari pun Lenny dan Bagas mendapatkan gangguan dari hantu. Sampai-sampai Lenny hampir mau terjatuh ke jurang karena mendengar ada yang memanggilnya. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Sampailah mereka di pos 3, yaitu di puncak gunung Madiopuro. Di sana juga Bagas dan Lenny melihat keanehan. Seperti Bagas melihat Diki sedang membaca mantra dan menemukan jimat yang ada di saku jaket Diki. Di saat itu Lenny memutuskan untuk berjalan sendirian. Bagas juga mengikuti Lenny. Sesampainya di puncak, Lenny berjalan ke sisi tebing puncak gunung untuk bunuh diri. Tapi untungnya Bagas tepat waktu menangkap Lenny. Bagas bertanya, sebenarnya tujuan kamu apa sih ke gunung ini? Jawab Lenny, dia ingin menyusul mamanya yang sudah meninggal. Di saat itu juga Diki, Juna, dan Andrew datang untuk berfoto mengabadikan momen. Namun Lenny yang sedang curiga kepada Diki, Lenny marah-marah karena Diki jadi pemimpin yang penakut dan pecundang. Disitulah Lenny dan Bagas memisahkan diri dari mereka. Belum foto tinggal ngomong. Ini bukan Kacau, kau nanti bakal ngerti. Oh, justru sebaliknya. Dari kemarin gue ngalamin hal-hal aneh. Duduklah Lenny dan Bagas berdua sambil bercerita tentang mereka yang sedang di panti asuhan. Sampai Lenny bisa tersenyum kembali dan bersandar di pundaknya Bagas. Hari mulai gelap. Lenny dan Bagas segera turun dari gunung. Dan akhirnya di pertengahan jalan mereka pun bertemu kembali. Karena hari sudah gelap, mereka pun memutuskan untuk membuat tenda. Di saat tengah berkumpul, si Juna mengajak Bagas berak bersamanya. Karena Juna ingat-ingat sudah 2 hari belum berak. Namun Bagas tak kunjung keluar karena belum mau berak. Dulu kan alien matamu kan. Baru. Apa? Aku suka banget untuk. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan kembali. Di saat itulah mereka mengalami kejanggalan di mana mereka terus berkeliling di tempat yang sama dan tak kunjung turun dari gunung itu. Mereka terus ada di tempat Juna berak semalam, sehingga melihat tainya yang coklat itu. Mereka terus berkeliling melihat tainya dari masih hangat sampai mengering. Bahkan mereka terus berkeliling sampai tainya Juna ditumbuhi oleh jamur. Mereka pun tersesat. Mau tidak mau mereka harus hidup di hutan. Tenda pun dipasang. Hari demi hari stok makanan mereka mulai habis. Di hari kelima mereka masih di hutan. Mereka kelelahan dan kelaparan sampai-sampai Bagas makan jamur yang tumbuh di tainya Juna. Setelah memakan jamur, alhasil Bagas meriang demam sangat tinggi, seperti umurnya yang sudah tak lama lagi. Ketika Bagas diberi daging ular hasil tangkapan Andrew, untungnya ia langsung sembuh, mungkin khasiat dari daging ular itu. Di malam itu hantu-hantu itu mulai meneror mereka. Satu persatu mereka dihantui kecuali Bagas yang tidak bisa melihatnya. Mulai dari Lenny yang selalu diganggu oleh sosok pocong. Untungnya ada Bagas yang memberitahu satu-satunya cara agar melepas dari pocong itu adalah menoleh ke belakang. Tapi Lenny tidak mau karena itu larangan. Akan tetapi Bagas terus membujuk untuk bisa menoleh ke belakang. Dan ternyata sosok pocong itu adalah ibunya yang selalu ingin memastikan anaknya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Lanjut ke si Andrew yang dikejar oleh kuntilanak, ternyata itu adalah masa lalunya Andrew. Sekarang Andrew akan bertanggung jawab atas kehamilan pacarnya yang kembali pulang ke rumah. Sementara Diki yang dikejar oleh hantu rentenir,
Dikis sekarang akan melunasi hutang-hutangnya dan akan memberikan santunan kepada anak serta istri Sri Rentenir yang masih butuh biaya. Sementara itu sosok Gender masih meneror Juna. Di akhir film diceritakan bahwa yang menjadi hantu itu adalah Juna, di mana Juna sendiri memang sudah meninggal. Artinya ia adalah hantu yang gentayangan di Gunung Madiopuro ini. Juna sendiri tidak sadar bahwa dirinya telah mati dan sudah menjadi hantu. Ternyata sosok genderuwo itu bukan masa lalunya Juna, tetapi dia memang beneran sosok hantu yang ingin menjadi temannya Juna. Karena memang sama-sama makhluk halus. Juna memang sudah meninggal karena jatuh ke jurang. Jadi saat Juna ikut mendaki dengan kelompoknya, alasan Juna diajak mendaki soalnya Juna adalah anak dari seorang koruptor yang punya banyak uang. Namun karena wajah yang jelek, dia pun sering dibully. Juna pun berak dan ia pun ditinggal karena terlalu lama ia kehilangan keseimbangan. Alhasil Juna terjatuh ke bawah jurang. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun dapat turun ke kaki gunung dan mereka segera melapor tim SAR. Arwah Juna pun bisa dilihat oleh orang-orang yang ingin menjadi temannya. Tetapi setelah itu arwah Juna tidak bisa terbang seperti hantu-hantu lainnya karena Juna belum tenang selama mendaki, karena sangat ingin melihat Bagas dan Leni pacaran dan cium-ciuman. Setelah itu tiba-tiba sosok Leni datang ke ruang podcast. Menyusul Bagas, ternyata dari tadi Juna sudah ada di pundak hostnya. Arwah Juna ingin segera pergi dengan tenang, lalu meminta Bagas dan Leni berciuman. Kemudian dengan disorot oleh kamera dan secara live Bagas dan Leni akhirnya berciuman dan film pun berakhir.